Tiba-tiba ada seorang wanita berdiri di sampingku. "Kamu tidak sedang bermimpi. Orang sepertimu tidak akan bisa membedakan mimpi dan kenyataan." Kamu siapa? Kenapa kamu?" Kata-kataku terhenti saat aku melihat wanita tadi menghilang. Tiba-tiba ada yang menyenggolku dari belakang dan membuatku terjatuh di pasir. "Hei!" teriakku. Lalu aku teringat akan kejadian yang tergambar waktu itu, sama dengan yang kualami saat ini. Aku pun merasa takut. Aku melihat Rudy dan orang tuanya. Aku pun bangun dari tempatku dan lalu mendekat ke tempat Rudy berada. Tidak lama berselang, datang seorang perempuan dengan penampilan kuno serta warna baju yang dominan dengan warna hijau. Mereka terlihat mengobrol dengan santai. Aku mencoba mendengarkan obrolan mereka. "Maaf, Le. Bukannya ibu tidak sayang. Ibu cuma mau kamu hidup lebih baik bersama mereka," kata wanita itu. Rudy kecil terlihat sedih dan menangis. Ibu berbaju hijau itu memeluknya. Setelah itu Rudy diserahkan kedua orang tua yang akan mengasuhnya. Ibu kandung Rudy atau wanita berbaju hijau tersebut berjalan meninggalkan Rudy dan kedua orang tuanya. Dia berjalan ke arahku. Aku takut ketahuan. Aku berlari ke arah hutan hingga kakiku tersandung akar dan jatuh lalu pingsan. Saat tersadar, aku sudah berada di dalam sebuah rumah dengan tubuhku yang terikat sangat kuat di kursi kayu. Aku melihat ke samping kiri dan kanan. Ada 3 orang yang diikat bersama aku. Dengan ini, aku persembahkan 3 tumbal terbaik dan juga 1 ragam muda istimewa untukmu, sang ratu, ucap wanita berbaju hijau yang tadi aku lihat, dan dia bersama beberapa orang yang mungkin rekannya. Tiba-tiba wanita itu mengangkat celurit dan mengarahkannya ke laki-laki yang diikat di kursi di sampingku. Dengan cepat celurit itu menembas lehernya. Aku berteriak histeris dan menangis ketakutan sambil meronta agar ikatanku terlepas. Tapi usahaku sia-sia. Bahkan tali ini malah terasa semakin kencang. Wanita itu menembas leher orang kedua. Aku hanya bisa berteriak histeris karena saking ketakutan. "Berhenti, jangan lakukan itu," ucapku seraya menangis terbata. Wanita itu tidak mendengarku atau merasa kasihan. Ia mengangkat celuritnya kembali dan menebas orang ketiga yang terikat di sampingku. Aku hanya bisa menutup mata dan menangis. Tubuhku terasa sangat lemas. Aku mencoba mengumpulkan sisa tenagaku dan berteriak minta tolong. Terdengar suara gaduh dari luar rumah ini. "Bakar! Bakar! Bakar!" Terdengar sangat ramai sekali. "Kita harus menyelesaikan ritual ini secepatnya," ucap wanita itu. Tidak berselang 1 detik, orang-orang berhasil mendobrak pintu itu dan langsung memukuli wanita serta orang-orang yang bersamanya. Mereka juga melepaskanku dari ikatan tali. Mereka lalu menyiramkan minyak kepada orang-orang jahat itu dan membakar mereka hidup-hidup. Perasaanku bercampur aduk antara lega karena selamat dan juga merasa shock karena kejadian ini. Sementara itu aku melihat Rudy kecil menangis di antara kerumunan warga. Tiba-tiba ada sesosok perempuan yang mendekatiku dan teriak sangat keras di telingaku. "Bangun!" Aku yang kaget dan terbangun dari tidurku, mencoba menyelaraskan nafasku dan juga detak jantungku.
Apa yang sebenarnya aku lihat tadi? Apa maksud dari semua ini? Dit, dit. Suara klakson motor memecah lamunanku. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan keluar untuk mengecek siapa yang datang. Baru bangun, Sei? Tanya Rudi sambil tersenyum. Ternyata kamu, Rud. Kukira siapa? Rajin sekali kamu jam segini sudah ke tempatku. Jam segini gimana? Ini sudah jam 9. Kamu tidak lihat? Matahari sudah terang benderang. Kamu gelindur. Bangun ngapa? Ledek si Rudi sambil menertawakanku. Iya, akhir-akhir ini aku capek sekali. Jadi aku agak nggak connect. Sei, ayo kita pergi jalan-jalan, refreshing otak. Kemana kek? Biar kita sedikit santai dan bisa sedikit mengobati kesedihan yang kita alami akhir-akhir ini. Oke, Ruth, aku siap-siap dulu ya. Tungguin. Mungkin jalan-jalan sebentar bisa membuatku lupa dengan apa yang terjadi, pikirku dalam hati. Singkat ceritanya, kita berdua berhenti di sebuah kafe. Kita makan dulu, Sei. Lapar, ajak Rudi. Aku hanya menganggukkan kepala. Kami masuk ke dalam kafe dan memesan beberapa makanan dan minuman. Aku dan Rudi mengobrol panjang lebar, termasuk tentang libur sekolah yang hampir selesai. Makanan yang kami pesan pun datang dan menghentikan obrolan kami. Setelah makan, aku dan Rudi saling diam, hingga tiba-tiba ia memulai pembicaraan. Kapan giliran kita, Sei? Mungkin habis ini aku yang mati tertabrak truk, tertabrak kereta, atau... Stop, Ruth, gak lucu, ngerti gak? Ujarku memotong ocehan si Rudi. Maaf, Sei. Aku cuma... Rudi terdiam dan menundukkan kepala. Suasana menjadi hening seketika. Oh ya, aku boleh bertanya kepadamu, Ruth? Tanyaku memecah keheningan. Iya, Sei, tanya saja. Tapi jangan marah ya. Santai saja, Sei. Aku mau tanya tentang keluargamu, Ruth. Tanyaku dengan ragu. Maksudmu, Sei? Maksudku ayah dan ibumu. Kan kamu tahu, bapak dan ibuku kerja di luar kota. Aku menghela nafas dan lalu berkata, Bapak ibu kandungmu. Rudi tersedak kaget mendengar pertanyaanku. Maksudmu? Ya, itu maksudku. Dari mana kamu tahu, Sei, kalau aku ini anak angkat? Aku belum pernah cerita kepada siapapun. Bukan siapa-siapa, Ruth. Aku cuma dengar-dengar saja. Makanya aku nanya kamu. Ucapku seraya menutup-nutupi bahwa aku tahu dari penglihatanku sendiri. Rudi terdiam dan menundukkan kepala, seolah sedang menahan air matanya. Aku malah menjadi merasa bersalah menanyakan hal itu kepada Rudi. Suasana pun hening beberapa saat. Maaf, Ruth, apa itu menyinggung perasaanmu? Tidak, Sei, tidak apa-apa kok. Bukan salahmu menanyakan hal ini. Aku hanya teringat dengan masa kecilku dengan orang tuaku. Mendengar perkataan Rudi, aku terdiam dan merasa sangat bersalah. Tiba-tiba Rudi mengajakku untuk pulang. Setidaknya aku sekarang sudah tahu kalau Rudi bukan anak kandung dari bapak dan ibunya saat ini. Dan itu berarti mimpiku tadi malam benar adanya. Rudi mengantarkanku ke kosan. Sesampainya di kosan, aku meminta maaf lagi kepada Rudi. Tapi Rudi hanya tersenyum
dan lalu dia pergi. Aku tahu Rudy pasti sangat sedih dengan apa yang kutanyakan tadi. Setelah Rudy tidak terlihat, tiba-tiba HP-ku berdering. Halo? Halo, Say. Apa kabar? Maaf, ini siapa ya? Aku saudarinya Tasya yang waktu itu. Oh, ada perlu apa, Kak? Nggak ada apa-apa kok. Cuma ingin tahu kalau kamu baik-baik saja. Gini, Say. Sebenarnya kakak ada kenalan. Katanya pernah mengalami kejadian yang hampir mirip sepertimu. Dan dia tahu bagaimana caranya menyelesaikan itu semua. Benar, Kak? Beneran, Say. Tapi dia sekarang lagi di luar kota. Tapi aku sudah tahu kok caranya. Dia tadi mengajariku. Kakak sekarang di mana, Kak? Bisa kita ketemu? Kakak lagi di kafe, Say. Mau ketemu sekarang? Iya, Kak. Aku kesana sekarang ya. Oh, iya, Say. Hati-hati di jalan ya. Sesampainya di kafe, tiba-tiba saudari Tasya memelukku. Syukurlah, kamu masih sehat dan utuh, Say. Maksudnya? Kataku karena merasa aneh dengan perkataannya. Selamat maksudnya. Maaf, aku suka salah ngomong. Jawabnya sambil tertawa. Aku pun membalasnya dengan senyuman. Duduk, Say. Aku sudah pesan minuman tadi. Apa kamu makan juga? Biar aku pesenin lagi. Enggak, Kak. Gak usah. Jawabku. Langsung to the point saja, Kak. Gimana caranya? Tanyaku penasaran. Gimana ya? Ucapnya seraya tersenyum. Santai dulu lah, Say. Kamu kan baru sampai. Kamu gak keburu-buru kan? Tapi aku cuma ingin semua ini cepat selesai, Kak. Kakak tidak tahu kan apa yang aku rasakan? Ya sudah deh, kakak ceritain. Jadi dulu teman kakak mengalami hal yang hampir sama seperti yang kamu dan juga teman-temanmu alami. Aku mendengarkannya dengan serius dan hanya mengangguk-anggukkan kepala. 2 tahun lalu, mereka pergi mengendarai mobil pribadi, dan teman kakak ini bermimpi tentang kematian temannya, dan tentu juga kematiannya sendiri. Karena dia merasa gelisah, ia menyuruh temannya yang menyetir untuk berhenti dan meminggirkan mobil mereka. Kecelakaan itu benar-benar terjadi di depan mereka. Kejadian itu sama persis seperti mimpi yang teman kakak alami. Tapi bedanya mereka semua selamat dari kecelakaan tersebut. Dan setelah itu, satu demi satu dari mereka mati dengan cara mengenaskan. Hingga tinggal ia dan satu temannya. Ia mencari segala cara untuk keluar dari masalahnya. Tapi tidak ada yang berhasil. Hingga ia pasrah. Akan tetapi, ini bagian yang terpenting. Ia mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Ia bertemu dengan seorang yang bisa dikatakan orang pintar. Maksud kakak, dukun? Tanyaku menyela. Ya, semacam itu. Orang itu memberinya kertas berisi mantra. Pertama, teman kakak ragu akan hal itu. Akhirnya karena keadaan mendesak, ia pun membaca mantra tersebut agar ia dan satu temannya bisa selamat. Katanya sih mereka sempat seperti dikejar bayangan hitam hingga mantra itu diucapkan dan berhasil. Ia sekarang bersama temannya sudah hidup dengan tenang. Apa kakak tahu mantranya? Tanyaku karena sudah tidak sabar.
seolah mendapat titik terang. Kemarin ia mengirimkan foto kertas mantra itu lewat WA. Bentar, aku cari dulu. Ini ketemu. Kakak kirim ke WA kamu saja ya. Nanti kalau kamu bingung tanya saja. Soalnya kakak buru-buru. Kakak ada janji. Iya kak, gak apa-apa. Kirim lewat WA saja. Hari ini aku traktir. Biar aku yang bayar. Hitung-hitung ucapan terima kasih kak. Ah kamu, aku jadi gak enak loh. Oh iya, sampai lupa. Kamu jangan cuma membaca mantra itu ya, tapi juga harus sepenuhnya percaya mantra itu. Ambil kesempatan keduamu, atau kamu sia-siakan begitu saja, lalu mati. Keputusan ada di kamu, ucapnya penuh keseriusan. Ya sudah, aku duluan ya Sei. Takut telat, sambungnya sambil beranjak pergi. Aku langsung ke kasir untuk membayar. HP-ku? Tanyaku kebingungan. Aku kembali ke mejaku, dan masih untung HP-ku masih ada. Tapi ada dompet yang tergeletak di bawah meja. Bukankah ini dompet saudarinya si Tasya? Aku penasaran dan membuka dompetnya. Siapa tahu ada kartu identitasnya. Roro Widi Sukmawati. Sepertinya aku pernah lihat nama yang hampir sama. Tapi siapa? Maaf dek, apa tempat duduk ini kosong? Sepasang pembeli yang mengejutkanku. Apa tempat duduk ini kosong? Karena tempat yang lain sudah penuh. Tanyanya kembali. Oh iya, maaf, tempatnya kosong. Maaf, permisi. Mereka hanya menjawab dengan senyum. Aku bergegas pulang ke kosanku. Tidak terasa liburan tinggal 3 hari lagi. Aku duduk di teras halaman dan memandang setiap orang yang lewat. Rasanya sangat aneh. Kenapa dengan banyaknya orang di dunia ini, kejadian ini harus menimpaku, bukan mereka? Mentari sudah hampir ditelan bumi. Aku masuk ke dalam kamarku. Hanya suara detik jam dinding yang bisa menemaniku. Tetangga yang aku benci dulu, sekarang aku rindukan. Mereka pindah dengan alasan yang tidak jelas. Ada yang mengaku sering ketindihan, dan banyak lagi. Aku menyetel lagu favoritku dengan sangat keras. Mungkin ini bisa mengobati sepi yang membunuh ini. Maghrib pun telah tiba. Teringat ibuku dulu bilang, jangan keluar maghrib-maghrib, karena itu waktunya setan keluar. Sebenarnya aku sangat merindukannya, tapi aku tidak ingin membuatnya khawatir, karena keadaanku saat ini. Seketika lamunanku dipatahkan oleh suara ketukan pintu kamar. Siapa? Tanya aku. Tapi tidak ada jawaban, dan orang itu kembali mengetuk pintu kamarku. Aku langsung beranjak dari kasur dan membuka pintunya. Aneh, tidak ada siapa-siapa. Aku langsung mengunci kamarku rapat-rapat. Aku takut ada sesuatu di luar. Setelahnya langsung kurapatkan selimut ke tubuh dan mencoba memejamkan mataku. Aku terbangun, dan aku melihat jam. Aku sangat takut, mengingat kejadian tadi. Tapi apa daya, jika kebelet memaksaku. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku, dan keluar dari kamar. Kok tidak jadi pindah, Mbak? Tanyaku karena melihat tetanggaku berdiri tegak di depan kamar mandi. Entah apa yang dilakukannya. Dia masuk ke kamar mandi, tapi tidak menutup pintunya.
Aku yang penasaran langsung mencoba mengintip apa yang dilakukannya. Aku berjalan mengendap seperti seorang pencuri. Langkahku seketika terhenti saat menyenggol jemuran pakaian dan menjatuhkan salah satu celana dalam yang digantung di sana. Jika dia mendengar, pasti dia akan tahu aku sedang mengintipnya. Setelah beberapa saat menunggu responnya, ia tidak mendengarku sama sekali. Aku meneruskan langkahku kembali dan tersedak kaget saat melihat kamar mandi. Tidak ada siapapun. Sontak aku langsung masuk kamar mandi dan melihat sekeliling. Tiba-tiba pintu tertutup dari luar. Aku berteriak dan mencoba meminta tolong dari dalam. Tapi cara itu tidak efektif. Mungkin ada yang sengaja mengunciku. Saat aku sedang berpikir bagaimana cara keluar, sesuatu seperti mendorongku dari belakang hingga aku menabrak pintu dan menjatuhkan handuk yang tergantung. Sontak aku langsung melihat belakangku dan aku kebingungan serta ketakutan. Tanpa pikir panjang, aku langsung membuka pintu dan keluar. Saat berjalan ke kamar, kakiku terasa berat. Aku berjalan dengan tanganku yang membantu merayap di dinding. Aku menggerang kesakitan. Tanganku tertancap oleh paku yang menempel di dinding dan darahku menetes seperti rintik-rintik air. Aku mencoba tenang dan mengeluarkan tanganku dari paku itu. Rasanya sangat sakit hingga membuatku menggigit bibirku sendiri. Setelah tanganku lepas, kakiku menjadi ringan. Aku berlari ke arah kamar dan menutup pintunya. Kusandarkan tubuhku ke pintu sembari mengatur nafas. Laptopku terbuka, pikirku, karena perasaan dari tadi malam aku sama sekali tidak membukanya. Aku mendekat dan lalu melihatnya. Aku terkejut ketika membaca tulisan yang ada di laptopku. Waktu temanmu sudah habis. Apakah maksudnya Rudy dalam bahaya? Aku langsung menutup laptopku dan menaruhnya di meja. Aku bergegas keluar kamar. Saat ku buka pintu, aku syok dan terpaku ketika Rudy dengan kondisi yang babak belur tergeletak di sampingku. Sontak aku berteriak histeris. Saat aku membuka mataku dan aku menenangkan diri, aku seperti orang kebingungan melihat sekeliling. Ternyata aku hanya bermimpi. Aku menggerang kesakitan. Kenapa tanganku bisa terluka? Aku langsung mengambil kain dan mengikat luka tusuk itu. Seketika aku teringat mimpi yang terjadi barusan. Aku melihat laptopku dan terkejut karena tulisan pesan. Waktu temanmu sudah habis. Aku langsung mengambil HP dan bergegas keluar. Di luar kamar aku melihat ke arah kamar mandi. Mustahil. Saat aku melihat celana dalam tergeletak di bawah jemuran. Lalu aku berlari ke arah kamar mandi. Di tembok aku juga melihat darah di paku, yang artinya tanganku benar-benar tertancap di sana. Setelahnya aku buka pintu kamar mandi, dan benar dugaanku, handuk itu terjatuh tepat di bawah pintu. Rasanya sangat aneh. Apa mungkin semua itu terjadi padahal aku sedang bermimpi? Tiba-tiba HP-ku berbunyi, WA dari Rudy. Langsung ku buka WA itu. Tolong aku. Cepat datang ke gedung tua bekas minimarket yang sudah lama terbengkalai.
Aku langsung keluar dari kosan dan mencari ojek menuju ke sana. Di tengah perjalanan, aku melihat wanita berbaju hijau, dan wanita itu sama persis dengan sebelumnya. "Pak, berhenti dulu sebentar, Pak," pintaku ke tukang ojek itu. Aku langsung berlari dan mengejar perempuan itu. Tapi perempuan itu juga berlari saat melihatku. Aku terus mengejarnya, tapi tenagaku sudah habis, dan lariku semakin melambat, sampai berhenti dan mengambil nafas sejenak. Aku masih melihat perempuan itu. Sepertinya dia juga kelelahan. "Mbak mau lari? Bayar 20.000 saja ke tukang ojek tidak sanggup. Sedangkan ke mall beli baju yang harganya 20 kali lipat, Anda mampu." Sontak aku terkejut dan melihat kepada bapak itu. Ternyata tukang ojek tadi. Ia ikut mengejarku. "Maaf, Pak, maaf. Aku sedang mengejar orang itu," ucapku seraya menunjuk wanita itu. Tapi aku sangat kaget dan tidak percaya. Lincah sekali perempuan itu. Ia sudah menghilang. "Mana orangnya?" tanya bapak ojek lagi. Saat aku mau menoleh ke bapak itu lagi, kepala belakangku sudah dihantam oleh sebuah benda tumpul. Aku terjatuh dan tidak kuat lagi. Kepalaku sangat sakit dan mataku terasa semakin tertutup. "Di mana aku?" pikirku. Kepalaku masih sedikit pusing. Aku ingat ada yang memukul kepalaku. "Shh, shh." Sontak suara itu membuatku langsung menoleh. "Rudy," ucapku setelah melihat Rudy yang juga terikat erat di sebuah kursi. "Shh." Isyaratnya menyuruhku untuk diam. Dia juga mengisyaratkan sesuatu lewat gerakan matanya. Aku baru sadar ada beberapa orang yang berkumpul di depanku, tapi mereka tidak ada yang melihat ke arahku. Mereka seperti sedang menyembah sebuah patung wanita yang berdiri di sana. "Shh." Rudy memanggilku kembali. Matanya bergerak ke arah tangannya. Aku tahu maksud dia. Menyuruhku untuk membantunya melepaskan ikatan. Aku langsung menggeser kursiku perlahan. Tiba-tiba ada salah seorang yang melihatku. Sontak aku langsung pura-pura pingsan agar tidak ketahuan. Saat aku kembali mengintip, orang itu sudah mengalihkan pandangannya. Aku pun meneruskan niatku, dan saat sudah sampai di sebelah Rudy, aku menggeser kursiku untuk membelakanginya supaya bisa membantu melepas ikatannya. Rudy pun juga begitu. Tidak lama kemudian, tali yang mengikat tangan kita berdua sudah lepas. Kami langsung berusaha melepas tali yang mengikat di kaki. Namun belum selesai aku melepas ikatan, ada salah seorang dari mereka yang melihatku dan sadar aku mencoba meloloskan diri. Mereka langsung berdiri dan menuju ke arahku. Aku melihat ke arah Rudy. Masih beruntung, ikatan Rudy sudah terlepas. "Mau kemana sih? Kabur," ucap salah satu dari mereka padaku. "Kenapa bisa tahu namaku? Siapa kalian? Jangan macam-macam ya padaku." Mereka hanya meresponku dengan tertawa bersama. "Puluhan tahun kami sudah menunggu momen sakral ini dengan perencanaan sangat matang, sehingga tidak mungkin ada kegagalan," ucap seorang wanita yang muncul dari arah belakangku. Bagusnya mereka semua belum sadar jika tali yang mengikat Rudy sudah terlepas semua. Semenjak kesalahan ibu Rudy 10 tahun lalu, ada banyak hal yang kami pelajari, sehingga membuatnya jadi lebih mudah di era yang semakin berkembang ini. Maaf Ruth,
Walaupun kamu keturunan asli dari ratu, tapi kami mencoba mengikatmu agar tidak melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan." "Apa maksud semua ini?" tanya aku. "Kau ini polos sekali, atau lebih tepatnya kau gadis bodoh. Apa kau tidak ingin tahu siapa yang membunuh teman-temanmu?" ucapnya sambil memegang daguku dan mendekatkan wajahnya. Mendengar hal itu, aku sontak meludahi mukanya. Dia terdiam sejenak. Tiba-tiba dia menamparku, dan tamparan itu sangat keras. Rudy yang melihatku seperti emosi, ingin berdiri dan segera membalasnya. Tapi aku mengisyaratkan agar tetap diam. "Dasar bocah ingusan, kalau bukan permintaan sang ratu, sudah kubunuh kau sekarang." "Tenang, Mbak, tenang," ucap salah seorang dari mereka. Aku ingat itu orang yang berbaju hijau tadi, dan juga bapak itu, tukang ojek yang tadi memukulku. Berarti mereka melakukan ini semua dengan sangat terencana. "Jika tidak berkat kemampuanmu, kalian semua sudah mati di sana, sehingga tidak merepotkanku sampai sejauh ini. Menurutmu, takdir yang ingin menjemputmu saat itu?" Dia tertawa kecil, lalu melanjutkan lagi. "Kamu pasti tidak mencari tahu siapa supir yang menyerempet Yuda dan Mirna. Benar sekali dugaanmu, itu adalah salah satu dari kami. Setelah itu, kejadian Martin, lalu Tasya, seperti semua terasa berjalan seperti takdir, bukan? Malaikat pencabut nyawa, urutan kematian, seperti khayalan di film-film, bukan? Kamu tahu tujuan itu semua untuk apa? Ya, untuk menggiring opini kamu agar berpikir ke arah sana, agar dalam proses ini tidak ada satupun yang membuatmu curiga, apalagi pikiranmu yang masih polos. Salah, lebih tepatnya bodoh." Dia pun tertawa, seperti merasa sangat bahagia. "Kau pembunuh, aku akan membalas kematian teman-temanku." Aku yang emosi, langsung bermaksud berdiri, dan lalu menggambarnya. Tapi aku terjatuh, karena kakiku masih terikat dengan erat di kursi. "Masih lama bacotnya. Bangsat ya kalian," bual si Rudy. Kali ini Rudy benar-benar bergerak dan berdiri bertarung melawan semua orang itu. Aku melihatnya mengalahkan beberapa orang. Tapi saat orang-orang itu berhasil membuat Rudy terjatuh, mereka seperti tidak berani menyakitinya. Apakah mungkin itu karena Rudy keturunan asli, seperti yang dibicarakan perempuan tadi? Aku terkejut ketika Rudy mengambil celurit yang terjatuh di samping orang yang ditendangnya. Rudy mengenakan celurit itu untuk membunuh mereka satu persatu. Darah yang mengalir seperti sungai membanjiri tempat itu, dan tidak sedikit darah yang mengenai wajahku. Kali ini tinggal satu perempuan berbaju hijau yang sedari tadi diam dan tidak melawan. Rudy mendekatinya, dan perempuan itu diam saja. Tiba-tiba Rudy meletakkan celuritnya dan berjumpa mesra dengan perempuan itu. Yang sontak kejadian itu membuatku sangat terkejut. "Bagus, Ruth, kamu sudah melakukan dengan benar," ucap wanita itu dan melanjutkan cumbuan mereka. Rasa terkejut melihat hal itu membuatku terdiam untuk beberapa saat. "Aku senang sekali tadi. Kukira kamu benar-benar membelaku. Tapi sekarang, apa maksud semua ini?" teriakku dengan lantang, sehingga menghentikan apa yang mereka lakukan.
Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, seakan ikut bicara bahwa ia menikmati darah-darah yang mengalir di ruangan itu. Apa maksud dari semua ini? Apa maksudnya? Aku kebingungan, emosi, takut, dan kecewa bercampur jadi satu. Sela, gadis bodoh, apa kamu tuli? Kamu tidak mendengar apa yang perempuan tadi katakan? Kalau aku ini keturunan asli sang ratu. Ia berkata dengan terus melangkah mendekatiku. Kau tahu, mereka ini tidak pantas melakukan ritual suci ini. Aku keturunan asli sang ratu yang akan melakukannya. Rudy berbalik menuju patung yang mereka sembah tadi. Aku akan sedikit bercerita kepadamu. 2 bulan yang lalu. Ruth, kapan rencana kita dimulai? Tanya Siti, perempuan berbaju hijau. Sabar, 2 bulan lagi tepat pada liburan sekolah. Aku akan menjalankan rencana yang sudah aku susun. Rencana apa? Kamu ingin membunuh mereka? Rudy tertawa kecil. Kau tenang saja. Aku tidak mungkin mengulangi kesalahan ibuku. Aku akan membuatnya terlihat seperti sebuah kecelakaan. Bagus, Ruth. Lega aku rasanya. Aku tidak ingin kamu kenapa-kenapa. Tepat setelah kecelakaan, rencanaku sedikit berantakan karenamu. Setelah aku mengantarmu, Tasya dan Martin pulang. Sesampainya di rumah mereka sudah menungguku. Dan bukankah kau menghubungiku berkali-kali? Rencana konyol. Kamu malah mengacaukan semuanya. Aku yang emosi mendengar perkataan itu, langsung mengambil pisau yang tergeletak di meja dan menodongkan kepadanya. Tapi beberapa orang langsung memegangiku dan lalu mengikatku. Bagaimana sih? Sudah paham? Bukankah rencanaku hebat? Kau bajingan. Aku kira kau orang baik, Ruth. Ternyata kau iblis. Kau bunuh teman baik kita hanya untuk ratu bodohmu itu. Rudy hanya tertawa. Bukan aku yang membunuh teman-teman kita, tapi perempuan ini yang membunuh mereka. Aku memanfaatkan kemampuan spesialmu itu untuk menipumu. Kau itu bodoh. Hanya dengan sedikit kata-kata saja, kau sudah tertipu. Lalu kenapa dia membunuh mereka? Tanya aku. Mereka itu pengkhianat yang pantas mati. Dan aku akan memegal kepalamu dengan celurit ini sampai darah segarmu mengalir, membanjiri wajahku. Rudy belum sadar. Sedari tadi aku berusaha melepas ikatan kakiku yang tinggal sedikit lepas ini. Sampai ikatan itu terlepas dan aku langsung berdiri, menendang kelaminnya. Saat ia lengah, aku mengambil celurit yang ada di tangannya, lalu menebaskan kepalanya. Tapi perempuan yang bernama Siti itu, ia melindunginya. Darah dari perempuan itu menyembur ke arahku. Kepalanya menggelinding bagai roda yang lepas dari porosnya. Aku ketakutan sendiri dan badanku gemetar. Aku belum pernah merasakan rasanya membunuh orang. Rudy terlihat sangat marah. Aura jahatnya serasa bertambah kuat. Aku merasakan kalau ia tidak akan membiarkanku hidup lebih lama. Tangan dan badanku bergetar karena melihat kepala orang lepas dari tubuhnya berkat tanganku sendiri. Rudy sangat marah dan langsung menyerangku. Aku terjatuh saat dipukulnya. Lalu dia mencoba menindihku dengan badannya. Aku tidak bisa bergerak saat aku melihat Rudy.
Aku tersadar, itu bukan Rudy lagi yang menyerangku. Ia seperti dikuasai roh jahat yang bersemayam di tubuhnya. Tiba-tiba terdengar langkah seseorang yang berlari, dan sepertinya orang itu baru datang. Ia berteriak, "Baca mantra itu, sih." Aku sadar itu Kak Widi, saudarinya si Tasya, dan aku juga teringat kata-katanya saat itu. Rudy yang tadi mencoba menikamku, kali ini mengalihkan perhatiannya ke arah Kak Widi. Rudy mencoba menyerang Kak Widi. Saat itu aku berusaha memanfaatkan waktu dan mencari HP-ku. Karena HP-ku sudah tidak ada di sakuku. Mungkin HP-ku diambil sebelum aku diikat tadi. Rudy merangkak lewat dinding-dinding ke arah Kak Widi, dan ia berhasil menyerang saat Kak Widi berusaha berlari. Aku harus lebih cepat lagi mencari HP-ku di semua tempat sekitar ruangan itu. Aku bersyukur akhirnya ketemu. Aku langsung mencoba membuka dan mencari mantranya. Aku yang panik membuat tanganku sangat gemetar. "Tolong aku, sih," teriak Kak Widi yang sudah babak belur dan terpojok di tembok. "Pangeran Segara Peteng teka lan ngelindungi kula minangka abdi sampean. Aku wis siap nyisi badan sing murni iki." Seketika setelah aku membacanya, angin seperti berhenti dan ruangan benar-benar tidak bersuara. Rudy langsung tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Aku langsung berlari ke arah Kak Widi dan lalu memeluknya. "Kakak gak apa-apa." "Gak apa-apa, sih. Hanya luka kecil. Anggap ini sebagai pengorbananku juga. Maaf ya, Kak. Aku tidak bermaksud melibatkanmu di dalam masalah ini." Kak Widi hanya tertawa kecil. "Makasih sudah membaca mantra itu dengan sadar. Makasih juga kakak sudah menolongku. Setelah ini, apa yang akan kita lakukan terhadap Rudy? Oh ya, aku akan telepon polisi sekarang," ucapku sambil melepas pelukanku. Tapi tanganku dipegang erat oleh Kak Widi. Ia bermaksud untuk menghentikanku. "Jangan polisi. Kamu lupa, kamu sudah memenggal kepala orang. Tapi selama itu membela diri, bukannya gak apa-apa." Kak Widi mengambil HP-ku dan melemparnya sangat jauh. "Shh, lagian semuanya juga akan sebanding." Aku tidak asing mendengar kata-kata itu. Seperti beberapa kali kata itu terselip dalam mimpiku. Aku tersedak kaget ketika Rudy tiba-tiba tersadar dan sudah berdiri di belakangku. "Tenang, sih. Sekarang aku di pihakmu." Ia mendekatiku dan mendekatkan wajahnya ke wajahku dan lalu berkata, "Selamat tidur." Aku merasakan sebuah suntik menancap di tangan kananku. Suntik itu membuat badanku semakin lemas. Aku baru sadar, bukan Rudy yang melukainya, tapi Kak Widi. Mataku semakin terasa berat. "Kenapa, kakak?" Beberapa jam sebelum ritual dimulai. Lalu bagaimana cara membuat ia mengucap mantra itu di tempat suci secara sadar? Tanya si Rudy. Pertanyaan yang bagus. Setelah rencanamu gagal, aku sudah mempengaruhi mereka bahwa kamu tidak layak terpilih sebagai pimpinan Abdi Ratu. Dan hari ini, aku pun sengaja memancing amarah mereka agar kamu juga ikut ditangkap untuk menyaksikan keberhasilan ritual mereka yang aslinya semua. Mereka terlalu bodoh hingga tidak tahu bahwa ritual ini harus dilakukan oleh orang yang mempunyai garis keturunan ratu, ucap si Widi.
Bagaimana dengan Sela? Aman, sudah aku atur. Tenang saja dan lakukan tugasmu. Beruntung sekali di sampingku ada seorang cerdas sepertimu. Oke, akan aku ikuti peranku dan kuserahkan sisanya padamu, ucap Rudy seraya berjalan meninggalkan si Widi. Jangan sampai gagal. Aku akan datang terlambat agar dia masih percaya bahwa aku di pihaknya. Setelah itu Widi meninggalkan si Rudy, dan selang beberapa saat rombongan abdi sang ratu menangkap Rudy dan membawanya ke tempat suci. Sela yang pingsan dibawa Rudy dan Widi ke dekat patung suci Ratu Dewi Sukmawati dan melakukan ritual terakhir penukaran jiwa. Tidak lama setelah ritual selesai, Ratu Dewi Sukmawati menampakkan wujud arwahnya di hadapan Rudy dan Widi, yang kemudian masuk ke tubuh Sela. Sela yang eksistensi jiwanya kini dikuasai sang ratu sudah tersadar, lalu berdiri tepat di depan patung suci Ratu Dewi Sukmawati. Rudy, Roro Widi Sukmawati, dan semua arwah yang telah dijadikan tumbal bangkit dan berlutut menyembahnya. Hahaha, akhirnya setelah ratusan tahun penantianku, aku bisa hidup kembali dengan tubuh baru ini. Kekuatan ini dan keistimewaan tubuh ini kau lebih bisa diandalkan daripada pendahulu-pendahulumu itu. Aku akan menjadikanmu sebagai panglima tertinggiku, ujarnya seraya menyentuh kepala Rudy yang berlutut di depannya. Dan kalian sebagai pasukanku, seraya menunjuk Widi dan arwah-arwah yang berlutut di hadapannya. Siap Ratu, ucap semuanya. Ratu tersenyum dan berjalan ke arah luar. Itulah kisah misteri yang berjudul Ritual Terakhir Penukaran Jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.